Pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang menyimpan keyakinan, pengalaman, dan emosi yang mungkin tidak kita sadari, tetapi memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi tindakan dan reaksi kita sehari-hari. Bayangkan pikiran bawah sadar seperti sebuah lemari penyimpanan yang penuh dengan barang-barang yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita. Ada yang berguna, tetapi banyak juga yang sudah usang dan tidak relevan. Mengetahui apa yang ada di dalamnya adalah langkah pertama untuk memahami diri kita lebih baik. Pikiran bawah sadar beroperasi seperti pengemudi tak terlihat yang mengendalikan arah perjalanan hidup kita. Ketika kita dihadapkan pada keputusan atau situasi tertentu, reaksi yang muncul seringkali didasarkan pada program-program yang telah terinstal dalam pikiran bawah sadar kita. Misalnya, seseorang yang mengalami kegagalan dalam hubungan mungkin secara otomatis merasa cemas atau takut saat memasuki hubungan baru, tanpa menyadari bahwa ketakutan itu berasal dari pengalaman pahit sebelumnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pikiran bawah sadar, bahkan saat kita berpikir, kita telah move on. Menggugah pemikiran kita lebih dalam, Dr. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, mengatakan, apa yang tidak kita hadapi dalam diri kita akan muncul dalam hidup kita sebagai nasib. Ini mengajak kita untuk menyadari bahwa jika kita tidak menggali dan memahami pikiran bawah sadar kita, kita mungkin terus terjebak dalam pola yang sama. Salah satu cara untuk memahami pikiran bawah sadar adalah melalui teknik seperti meditasi atau jurnal. Dengan meluangkan waktu untuk merenung, kita bisa mulai menjalin hubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri, membuka kunci bagian-bagian tersembunyi yang selama ini mungkin kita hindari. Akhirnya, memahami pikiran bawah sadar bukan hanya tentang mencari tahu apa yang mengendap di dalamnya, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mengubahnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pikiran bawah sadar, kita tidak hanya bisa merespons lebih baik terhadap kehidupan, tetapi juga memulai perjalanan menuju transformasi diri yang lebih positif. Luka emosional, seringkali akibat dari pengalaman menyakitkan, bisa menyisakan bekas yang mendalam di pikiran bawah sadar kita. Bayangkan seorang anak yang mengalami pengabaian. Pengalaman itu tidak hanya mengubah cara dia melihat dunia, tetapi juga membentuk keyakinannya tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Tanpa disadari, luka tersebut dapat membentuk pola pikir negatif, di mana ia mungkin selalu merasa tidak layak atau takut untuk mempercayai orang lain. Ketika kita berbicara tentang trauma, Dr. Gabor Mate, seorang ahli dalam bidang kesehatan mental, menyatakan, apa yang kita alami ketika kita masih kecil membentuk siapa kita di masa dewasa. Pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya pengaruh luka emosional yang kita alami pada masa kecil dapat membekas dalam perilaku dan keputusan kita di kemudian hari. Dampak dari luka emosional tidak selalu terlihat secara langsung. Seringkali, mereka muncul dalam bentuk kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, rasa ketidaknyamanan di situasi sosial, atau ketakutan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan besar dalam karir mungkin merasakan jantung berdebar saat diminta untuk berbicara di depan umum, meskipun ia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Refleksi ini mengajak kita untuk berpikir tentang bagaimana luka emosional dapat mengendalikan hidup kita secara tidak sadar. Kita mungkin merasa terjebak dalam siklus pemikiran negatif dan perilaku yang merugikan, tanpa menyadari bahwa luka-luka tersebut adalah penyebab utamanya. Melalui kesadaran diri dan keinginan untuk menyembuhkan, kita bisa mulai menantang pola tersebut dan menggantinya dengan pandangan yang lebih positif. Kita perlu memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan dan memahami emosi yang muncul dari luka-luka ini, bukan hanya menekannya. Ketika kita dapat menghadapi dan menerima luka tersebut, kita membuka jalan untuk penyembuhan. Ingatlah, healing begins with acceptance. Penyembuhan dimulai dengan penerimaan. Dengan menerima kenyataan luka emosional kita, kita mulai mengambil langkah pertama menuju kebebasan dari pengaruh negatif yang selama ini mengikat kita.
Kesadaran diri adalah kunci untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Dengan menjadi lebih sadar akan pola pikir dan emosi yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar, kita dapat mulai menyadari bagaimana pola-pola ini memengaruhi hidup kita. Seperti halnya seorang detektif yang menyelidiki petunjuk-petunjuk kecil, kita perlu menggali ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kebenaran yang sering kali tersembunyi. Misalnya, seseorang mungkin merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak memuaskan. Setelah melakukan refleksi mendalam, dia menyadari bahwa rasa puas dan bahagia yang ia cari selalu terganjal oleh rasa takut gagal yang terprogram dalam pikirannya. Dr. Daniel Kahneman, seorang psikolog pemenang Nobel, mengatakan, kita tidak selalu menyadari bagaimana cara berpikir kita membentuk pengalaman kita. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pikiran kita dapat mengubah cara kita merespons berbagai situasi. Pola pikir negatif, seperti rasa tidak percaya diri, ketakutan berlebihan, atau keyakinan yang membatasi diri, seringkali terbenam dalam pikiran bawah sadar kita. Misalnya, seseorang yang mengalami kegagalan dalam hubungan sebelumnya, mungkin mengembangkan pola pikir bahwa cinta hanya akan berakhir dengan sakit hati. Dalam kondisi ini, ia akan cenderung menutup diri dari kesempatan baru, padahal ada banyak potensi kebahagiaan yang menunggu. Dalam buku Mindset, The New Psychology of Success, Dr. Carol Dweck menekankan pentingnya memiliki pola pikir berkembang, di mana kita memahami bahwa kemampuan kita dapat ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Ini mengajak kita untuk menantang keyakinan yang membatasi diri dan menggantinya dengan pandangan yang lebih konstruktif. Mengidentifikasi pola negatif adalah langkah awal untuk menyadari bagaimana mereka memengaruhi keputusan kita. Dengan berani menghadapi pola pikir ini, kita mulai memberikan diri kita izin untuk tumbuh. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Dalam perjalanan itu, kita tidak hanya bertransformasi, tetapi juga membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Akhirnya, proses ini bukan hanya tentang mengidentifikasi apa yang salah, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri kita untuk berubah. Ketika kita mengenali dan memahami pola negatif dalam pikiran bawah sadar, kita mulai mengambil alih kendali atas hidup kita, mengarahkan jalan menuju pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih besar. Meditasi adalah alat yang kuat untuk menjelajahi pikiran bawah sadar kita. Dalam ketenangan, kita dapat mengakses bagian-bagian diri yang mungkin selama ini kita hindari. Meditasi memungkinkan kita untuk menenangkan pikiran dan membuka ruang bagi refleksi mendalam. Melalui visualisasi, kita dapat membayangkan diri kita dalam situasi positif, membangun citra mental yang memberdayakan. Misalnya, seseorang yang mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum bisa membayangkan dirinya berbicara dengan percaya diri di hadapan audiens yang mendukung. Proses ini dapat membantu mengurangi rasa takut dan memprogram ulang pikiran kita untuk respons yang lebih positif. Seperti yang dikatakan oleh Jon Kabat-Zinn, pendiri Mindfulness-Based Stress Reduction, dimanapun Anda pergi, Anda akan pergi dengan diri Anda sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa dengan membawa kesadaran ke dalam setiap pengalaman, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dan menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keberanian. Afirmasi positif adalah pernyataan yang kita ucapkan untuk menggantikan keyakinan negatif yang telah mengakar. Dengan menyebutkan afirmasi secara konsisten, kita dapat memprogram ulang pikiran kita. Misalnya, mengganti kalimat, "Saya tidak cukup baik" dengan "Saya berharga dan mampu mencapai impian saya", dapat membantu mengubah cara kita melihat diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa repetisi afirmasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi kita untuk mengambil langkah-langkah positif dalam hidup. Dr. Louise Hay, seorang pelopor dalam penyembuhan dengan afirmasi, menekankan, setiap saat kita memiliki kesempatan untuk membuat pilihan baru. Ini mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan pada diri sendiri adalah peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Hipnoterapi adalah teknik yang memungkinkan kita mengakses pikiran bawah sadar melalui relaksasi mendalam. Dalam kondisi hipnosis, kita lebih terbuka terhadap sugesti positif yang dapat membantu menyembuhkan luka emosional. Banyak orang yang telah menggunakan hipnoterapi melaporkan perubahan signifikan dalam perilaku dan pola pikir mereka. Sebagai contoh, seseorang yang berjuang dengan kecanduan mungkin menemukan cara untuk melepaskan kebiasaan tersebut melalui sesi hipnoterapi yang mengarahkan pikirannya ke visi masa depan yang sehat dan bahagia. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Milton Erickson, seorang tokoh utama dalam hipnoterapi, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita menciptakan pikiran kita, dan pikiran kita menciptakan kita. Ini menunjukkan kekuatan pikiran dalam membentuk realitas kita. Menggunakan teknik-teknik ini secara rutin dapat membantu kita menyembuhkan pikiran bawah sadar dan membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan pribadi. Dengan ketekunan dan kesadaran, kita dapat merobohkan tembok-tembok yang telah membatasi kita dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Proses penyembuhan adalah perjalanan yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tetapi dengan alat yang tepat, kita dapat menemukan potensi sejati yang ada di dalam diri kita. Memaafkan adalah tindakan yang seringkali dianggap sebagai hadiah bagi orang lain, padahal sejatinya itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Ketika kita terjebak dalam rasa sakit dan kemarahan akibat luka emosional, kita seakan mengikat diri kita sendiri pada masa lalu. Dengan memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, kita melepaskan beban yang mengganggu perjalanan kita menuju penyembuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Oprah Winfrey, memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi membuka jalan untuk masa depan. Ini menekankan bahwa dengan memaafkan, kita memberi diri kita izin untuk bergerak maju dan menciptakan pengalaman baru yang lebih positif. Misalnya, seseorang yang pernah dikhianati oleh teman dekat mungkin merasa marah dan sakit hati. Namun, dengan belajar untuk memaafkan, ia tidak hanya melepaskan rasa sakit itu, tetapi juga membuka ruang untuk hubungan baru yang lebih sehat dan lebih mendalam di masa depan. Ini adalah proses yang memerlukan keberanian, tetapi hasilnya adalah kebebasan yang luar biasa. Melepaskan luka lama adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus mengingat dan merasakan kembali rasa sakit yang telah berlalu, seolah-olah kita masih hidup di dalamnya. Proses ini seringkali memerlukan introspeksi dan kesediaan untuk menghadapi emosi yang mungkin tidak nyaman. Namun, seperti yang dikatakan oleh Richard Rohr, seorang teolog dan penulis, kita tidak bisa mendapatkan kembali apa yang hilang, tetapi kita bisa mendapatkan diri kita kembali. Dengan mengizinkan diri untuk merasakan emosi tersebut dan melepaskan, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh. Menggunakan teknik seperti journaling atau berbicara dengan seorang terapis dapat membantu kita memproses luka lama ini. Ketika kita menuliskan pengalaman atau menceritakannya kepada seseorang, kita seringkali menemukan pandangan baru yang memberi kita kekuatan untuk bergerak maju. Contoh nyata bisa dilihat dalam kisah seseorang yang kehilangan orang terkasih. Awalnya, rasa sakitnya terasa sangat mendalam, dan ia merasa terjebak dalam kenangan. Namun, dengan menjalani proses berkabung dan akhirnya belajar untuk merayakan hidup orang yang dicintainya, ia menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidupnya, menghargai momen-momen kecil, dan mencintai kembali. Proses memaafkan dan melepaskan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Ini tidak terjadi dalam semalam, membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras. Namun, dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita mendekati kebebasan dari belenggu emosi negatif dan membuka diri untuk kemungkinan yang lebih baik. Saat kita melepaskan luka lama, kita tidak hanya mengizinkan diri kita untuk sembuh, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Membangun kembali hubungan dengan pikiran bawah sadar adalah tentang menjalin komunikasi positif dengan diri sendiri. Dialog yang kita miliki dalam pikiran kita, baik yang konstruktif maupun destruktif, mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan menjalani hidup.
Meluangkan waktu untuk berbicara dengan diri sendiri, baik dalam bentuk jurnal atau meditasi, membantu kita memahami pikiran dan emosi yang terpendam. Misalnya, seseorang yang sering meragukan kemampuannya mungkin mulai menyisihkan waktu setiap hari untuk merefleksikan pencapaian kecilnya. Dengan mencatat keberhasilan ini, ia mulai menggantikan pikiran negatif dengan pengakuan akan kemampuan yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan oleh penulis dan motivator Louise Hay, Anda tidak bisa mendamaikan diri dengan dunia luar jika Anda tidak mendamaikan diri dengan diri sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan harmoni di dalam diri kita sebelum berharap untuk melihat perubahan di luar. Menguatkan kesadaran tentang pikiran bawah sadar kita adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Dengan praktik mindfulness, kita dapat belajar untuk hadir di momen saat ini dan menyadari pola-pola yang muncul tanpa menilai. Melalui teknik seperti journaling atau menulis reflektif, kita dapat menggali lebih dalam tentang apa yang kita rasakan dan pikirkan, serta mengidentifikasi pola-pola yang mungkin telah menghambat pertumbuhan kita. Seperti yang dikatakan oleh Thich Nhat Hanh, seorang guru Zen, kita harus belajar untuk merawat pikiran kita dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dengan pendekatan yang lembut terhadap pikiran kita, kita mulai memahami bahwa tidak ada yang salah dalam merasakan emosi negatif, tetapi kita juga memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana meresponsnya. Contoh sederhana dapat dilihat pada seseorang yang berjuang dengan stres. Dengan mengadopsi praktik mindfulness, ia mulai menyadari saat-saat di mana stres muncul dan bagaimana cara menanggapi. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran, ia belajar untuk menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan fokus pada momen saat ini. Proses ini membantu mengurangi kecemasan dan memberi ruang untuk kedamaian. Membangun kembali hubungan dengan pikiran bawah sadar adalah tentang menemukan keseimbangan dan harmoni di dalam diri kita. Dengan menciptakan dialog yang positif dan memperkuat kesadaran, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan dan transformasi yang lebih besar. Ini adalah perjalanan menuju kesadaran dan cinta diri yang dapat membawa kita menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Salah satu langkah paling penting dalam pertumbuhan pribadi adalah mengganti keyakinan lama yang membatasi diri dengan keyakinan baru yang mendukung. Keyakinan lama, seringkali terinternalisasi sejak masa kecil, dapat menghalangi kita dari mencapai potensi penuh. Contohnya, seseorang yang percaya bahwa saya tidak akan pernah cukup baik, mungkin melewatkan banyak peluang baik dalam hidup, baik itu dalam karir maupun hubungan. Proses untuk mengganti keyakinan ini dimulai dengan kesadaran diri. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Brené Brown, seorang peneliti terkenal dalam bidang keberanian dan kerentanan, ketika kita berani untuk tidak menjadi sempurna, kita memungkinkan diri kita untuk tumbuh. Ini berarti bahwa kita perlu menerima bahwa tidak ada yang sempurna dan memberi diri kita ruang untuk belajar dari pengalaman. Dengan mempraktikkan afirmasi positif, kita bisa mulai menanamkan keyakinan baru. Misalnya, mengganti kalimat negatif dengan afirmasi seperti "Saya layak mendapatkan semua hal baik dalam hidup." Secara bertahap bisa mengubah pola pikir kita dan mendorong kita untuk mengambil langkah lebih berani menuju impian kita. Mengubah pikiran bawah sadar tidak hanya tentang memproses masa lalu, itu juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Dengan menyembuhkan luka emosional dan menantang keyakinan negatif, kita dapat membuka diri untuk kemungkinan baru yang lebih cerah. Penting untuk menggambarkan visi masa depan kita dengan jelas. Dalam bukunya, The Power of Intention, Dr. Wayne Dyer mengungkapkan, ketika kita berfokus pada apa yang kita inginkan, kita dapat mencapai hal-hal yang kita inginkan. Dengan menciptakan citra mental yang kuat tentang apa yang ingin kita capai, kita dapat memotivasi diri kita untuk bertindak. Misalnya, seorang individu yang bermimpi untuk memulai bisnis sendiri bisa memvisualisasikan diri mereka sebagai pemimpin yang sukses, menjalani kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Dengan konsistensi dalam visualisasi dan tindakan nyata untuk mencapai impian tersebut, mereka bisa merobohkan batasan-batasan yang ada di pikiran bawah sadar mereka.
Transformasi ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, di mana kita perlu terus-menerus menantang diri sendiri untuk tumbuh. Dengan mengubah pikiran bawah sadar kita tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga memberikan diri kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih berharga, bahagia, dan bermakna. Ketika kita membebaskan diri dari belenggu pikiran lama, kita membuka jalan menuju potensi penuh kita dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.